wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Siapa yang mau pimpin doa? Iya, silakan. Alvaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Aca. Aca, Fadil, sama Denis, Aidan. Ada yang sakit? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca terlebih dahulu. Ayo alat tulisnya buka dulu. Sekarang coba buka halaman 60. Teks yang berjudul Alat Komunikasi Masa Kini dibaca terlebih dahulu ya. Yuk dibaca bersama-sama. Mari kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalau sudah semangat, Ibu mau tanya, kalian masih ingat kemarin sudah belajar apa? Masih. Coba apa saja? Alat komunikasi tradisional dan modern. Alat komunikasi tradisional dan modern. Kemudian apa lagi? Menentukan keliling pada bangun datar. Iya, menentukan keliling pada bangun datar. Apa lagi? Iya, karakteristik individu, sifat-sifatnya ya, dan ciri-cirinya. Kemudian apa lagi? Ya, menemukan kalimat utama pada sebuah paragraf. Sekarang kita akan lanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran ketiga. Untuk peta konsep pada pembelajaran hari ini, tema 7, subtema 3, ada kalimat utama, kosakata dalam teks
datar. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu dengan membaca teks bacaan sejarah penggunaan telepon, peserta didik dapat menemukan kosakata tentang produk yang dihasilkan teknologi komunikasi. Kemudian mengidentifikasi teks bacaan sejarah penggunaan telepon dan mengamati dan mewarnai kartu kosakata dengan mengumpulkan kalimat utama pada tiap paragraf dari teks bacaan sejarah penggunaan telepon. Peserta didik dapat merancang ringkasan informasi dari suatu teks dengan lutut. Kemudian mengamati video pembuatan telepon kaleng dan menemukan unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Kemudian selanjutnya dengan membuat pola dekoratif, peserta didik dapat menciptakan karya dengan menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna. Mengamati video menemukan keliling pada bingkai. Peserta didik dapat menganalisis pengertian keliling. Materi pembelajaran hari ini kita nanti akan belajar informasi dalam teks bacaan, kemudian karya dekoratif, kosakata dalam teks bacaan, dan keliling bangun datar serta kalimat utama. Coba perhatikan, Ibu sekarang sedang memegang dua buah telepon. Yang kanan namanya telepon kaleng. Nah, kalau yang ini telepon HP atau telepon genggam atau ponsel. Perbedaannya apa antara telepon kaleng dengan ponsel ini? Jika telepon kaleng tidak menggunakan listrik untuk mengecasnya, kemudian apalagi tidak menggunakan kuota, pulsa atau sinyal dan lainnya. Karena telepon kaleng ini termasuk masih tradisional, alat komunikasi tradisional. Nah, kalau ponsel ini tradisional atau modern? Modern. Iya, kalau ponsel ini sudah modern. Kalian punya? Punya. Nah, sekarang perhatikan teks bacaan yang berjudul sejarah komunikasi dan bacalah teks dengan seksama dan teliti. Coba sekarang kita bersama-sama membaca teks yang berjudul sejarah penggunaan telepon. Coba 1, 2, 3. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara setelah komunikasi. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara setelah 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bumi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Ayo semuanya baca. Coba kita bahas pada paragraf 1. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Setelah alat komunikasi tradisional mulai dikenal dengan alat komunikasi modern. Contohnya apa? Alat komunikasi modern? Apa? Iya, handphone atau telepon genggam. Telepon muncul pertama kali pada tahun berapa? Iya, pintar, 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Siapa yang menciptakan telepon?
atau satelit telepon yang membuat daya jangkauan telepon semakin luas dan dilakukan antar negara. Kita bisa telepon antar negara. Ibu mau tanya, ada orang tuanya yang sedang di luar negeri? Ada yang sedang di Jakarta? Iya, dengan adanya telepon. Iya, dengan adanya telepon, jarak jauh pun kita bisa dengan mudahnya berkomunikasi. Apalagi sekarang ada WhatsApp, kita bisa video call, bisa melihat ibunya atau saudaranya yang sedang jauh. Sekarang ini ilmu alat komunikasi berkembang sangat pesat. Yang tadinya telepon genggam cuman ada musik MP3, sekarang bisa ada YouTube, ada bisa ada Facebook, ada WhatsApp ya. Sekarang lebih ke Android yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan. Contohnya yaitu WhatsApp. Semuanya punya WhatsApp? Ya, terus Facebook. Ada yang sudah punya Facebook? Iya, kalau punya Facebook digunakan yang baik. Jangan mengubah kebencian di sosial media ya. Harus digunakan dengan baik. Kemudian Messenger. Ada yang punya Messenger? Punya. Iya. Setelah membaca teks yang berjudul Sejarah Komunikasi, kalian akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Apakah kalian mengetahui cara menemukan kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi? Udah tahu caranya seperti apa? Ya, kita belajar bersama-sama ya. Coba sekarang dibaca. Untuk menemukan kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi, kalian perlu memperhatikan Satu, membaca. dengan saksama, esakan, mencermati setiap kosakata dalam teks bacaan, mengingat yang membaca kosakata yang berhubungan dengan komunikasi, memastikan bahwa kosakata yang berhubungan dengan komunikasi dan bacaan. Ya. Untuk menemukan kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut. Coba yang pertama apa? Membaca dengan seksama bacaan. Ya, membaca dengan seksama teks bacaan yang berjudul tadi Sejarah Komunikasi. Terus, langkah yang kedua, Mencermati setiap kosakata yang ada dalam bacaan. ya, mencermati setiap kosakata yang ada dalam teks bacaan. Langkah yang ketiga, Berilah tanda pada kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. ya, berilah tanda pada kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi biar tidak lupa dan memudahkan kalian ya. Selanjutnya, langkah yang keempat. Tulislah kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi teks bacaan. Selanjutnya, langkah yang keempat, tulis kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi dari teks bacaan. Nah, sekarang mari temukan kosakata yang berhubungan dengan produk komunikasi dalam teks bacaan sejarah komunikasi. Dibagi kelompok ya. Ya, obatnya berapa? Yang baris ini 5, ini 4, 4, 4. Paham? Coba membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok. Sekarang ibu punya
produk teknologi komunikasi. Nanti yang ada di gambar ini yang berhubungan dengan alat komunikasi diberi warna. Kemudian gunakan pensil warna atau krayon untuk mewarnainya. Terus warnainya dengan rapi ya. Berkelompok. Ini ya. Coba perhatikan. Kalau berkelompok ditentukan ketuanya siapa? Ketuanya berkelompok siapa? Ya. Nah, kalau berkelompok berarti kerjanya harus bersama-sama. Tidak boleh satu-satu. Ya. Jadi boleh. Yang berhubungan berarti diwarnai. Yang tidak berhubungan tidak usah diwarnai. Iya, diwarnai. Yang berhubungan dengan alat komunikasi diwarnai. Warnanya diwarnai. Iya. Coba Ibu lihat seperti apa. Si Pak Sirapi sih Pak. Ya. Coba perwakilan kelompok membacakan kata yang berhubungan dengan alat komunikasi. Bacakan. Kelompok 1. Yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Apa saja yang berhubungan? Pesan, surat, telegraf, satelit, telepon, ponsel. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Perwakilan siapa yang mau membacakan hasil diskusi? Ya, silakan Fajar. Berhubung dengan produk Suaranya keras. yang berhubung dengan produk teknologi komunikasi, Contohnya, pesan suara, pesan, surat, bunyi telegraf, satelit, terus telepon, ponsel. iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Perwakilannya siapa? Ya, Bintang, silakan. Produk teknologi komunikasi, contohnya pesan, surat, bunyi telegraf, satelit, telepon, ponsel. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi, contohnya pesan, surat, bunyi telegraf, satelit, telepon, ponsel. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Coba perhatikan kembali. Masih semangat? Tepuk semangat. Yo. Tepuk semangat. Semangat kembali. Kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, sekarang apakah kalian mengetahui cara menemukan kalimat utama pada sebuah paragraf? Kemarin sudah belajar cara menentukan kalimat utama, masih ingat? Ya. Jika masih, coba kita ulangi. Coba dibaca bersama-sama. Cara menentukan kalimat utama.
proses bacaan dapat dilakukan dengan membaca paragraf tersebut dengan cermat. Tadi sudah membaca bersama-sama ya. Nah, sekarang kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf karena kalimat utama bisa berada di akhir atau di tengah. Jadi tidak hanya di awal paragraf saja, bisa di tengah maupun di akhir sebuah paragraf. Coba perhatikan sejarah penggunaan telepon. Ini Ibu bagikan bacaannya. Kemudian carilah kalimat utama dari setiap paragraf. Nanti di sini kan ada kolom paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3. Nanti misalkan paragraf 1 kalimat utamanya dituliskan di sini. Paragraf 2 dituliskan di sini kalimat utamanya dan paragraf 3 juga dituliskan di sini. Paham? Ibu bagikan ya per kelompok. Sudah? Nova duduk Nova. Sudah semua? Sudah. Coba perwakilan kelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 4 dulu. Yang lainnya perhatikan. Ya, paragraf 1 kalimat utamanya apa? Paragraf 1, telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Iya, betul. Paragraf 2, telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Paragraf 3, satelit. Ya, jawaban yang kurang betul itu masih paragraf 3. Seharusnya jawaban yang betul itu komunikasi dapat dilakukan antar negara. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti yang tadi jawabannya kurang betul dibetulkan terlebih dahulu ya. Nah, Ibu lanjutkan. Telepon kaleng ini merupakan alat komunikasi. Bagaimana cara menggunakannya? Siapa yang sudah mengetahui? Sudah tahu gimana caranya? Coba bisa dipraktikkan. Coba Adit ngomong. Coba sekarang gantian. Bintang yang ngomong. Ya nanti bergantian. Ngomong Bintang. Ya, terdengarkan suaranya? Ya, duduk kembali. Nah, sudah tahu cara menggunakannya?
mengikatnya dengan kayu yang tadi. Sekarang coba bisa dimulai untuk membuatnya. langsung mana mixing udah sih rapi ya. Sudah selesai semua? Ada yang kesulitan? Sudah bisa semua ya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Sekarang simpan dulu, simpan terlebih dahulu. Masih ingat karya dekoratif? Apakah kalian masih mengingat unsur-unsur rupa karya dekoratif? Siapa yang masih ingat? Ya, kita terus kembali supaya lebih ingat kembali ya. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas unsur seni rupa. Seni rupa terdiri dari apa? Titik, terus bidang, garis, dan warna. Kemudian saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut unsur-unsur dalam karya dekoratif. Nah, saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang unsur dalam seni rupa yang lain, yaitu bentuk dan ruang. Ini contohnya bentuk, dan ini ruang. Nah, saya video berikut ini. Alia, perhatikan dulu. Pokoknya perhatikan terlebih dahulu. Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak atau biasa berupa gambar dekoratif. Unsur karya seni dekoratif ada apa? Titik, garis, bidang, bentuk, warna. Titik adalah sesuatu yang bentuknya kecil dan titik memiliki dimensi. Yang kedua, garis adalah kumpulan titik atau goresan memanjang yang memiliki arah tertentu. Garis dapat berupa garis pendek, garis panjang, garis horizontal, vertikal, garis lurus, garis tipis, tebal, dan putus-putus. Ini contoh unsur-unsur karya seni dekoratif. Tekstur adalah wujud dari permukaan suatu gambar dekoratif. Selanjutnya unsur warna. Membahas tentang warna. Nah, bahas tentang warna. Warna terbagi menjadi apa saja? Primer, Sekunder, warna terus, inter. kemudian Pertama, warna coba warna primer. Ada warna apa saja? Primer. dasar atau warna Monggo duduk, Pak. yang dapat Warna primer ada warna apa saja? Merah, ada tiga jenis. merah, biru, dan kuning. Biru. Ini contohnya. Oke, yang kedua warna sekunder. Warna sekunder disebut warna turunan karena merupakan warna baru yang dihasilkan dari percampuran warna primer. Nah, contoh warna sekunder yang pertama, Nah, ketika warna merah dan biru dicampurkan, merah dan biru jadinya apa? Ungu. Ungu.
akan berubah menjadi warna sekunder hijau. Selanjutnya ada warna intermediate. Warna intermediate adalah warna pada lingkaran warna yang letaknya di antara warna primer dan sekunder. Teman-teman, ini adalah Ini contoh-contohnya warna intermediate: merah violet, merah jingga, kuning hijau, biru hijau, dan biru violet. Selanjutnya ada warna tersier. Warna tersier, Warna yang dihasilkan dari pencampuran warna yang dihasilkan dari percampuran sekunder dan primer. Dari karya dekoratif itu ada yang namanya batik. Batik merupakan contoh unsur dalam seni rupa bentuk non geometris. Tadi bentuk kan ada bentuk geometris dan non geometris. Selain untuk pakaian, dapat digunakan untuk menghias telepon kaleng yang akan kalian buat. Hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Jadi nanti telepon kaleng kalian akan menjadi indah dengan adanya gambar karya dekoratif batik. Nah, ini merupakan contoh pola hias batik khas Jawa Tengah. Coba kalian menggambar motif kalung ricis, motif kasatria, dan motif cangkir ayam. Digambar ya. Sudah dilihat semua? Coba ada yang berani maju untuk mempraktekkan? Ya boleh, silakan Alia. Ini karya dekoratif yang kita buat. Ya, coba sekarang praktekkan bagaimana cara menggunakan telepon kaleng. Coba Adit bicara. Terus Fajar yang mendengarkan. Dengar? Dengar. Coba sekarang gantian. Dengar, Adit? Dengar. Iya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Adit dan Fajar. Nah, dari kaleng yang sudah kalian buat tadi itu bisa dihitung kelilingnya. Keliling bangun datar, masih ingat keliling bangun datar? Masih. Setelah menghias kaleng, kalian dapat memberi bingkai pada gambar yang telah kalian buat. Tadi sudah ya, sudah membuat gambar bingkainya ya? Sudah ditempelkan? Sudah? Sudah. Nah, untuk membuat bingkai kalian harus mengetahui keliling dari kertas yang kalian miliki tadi. Coba kertas yang kalian sudah buat tadi kira-kira kelilingnya berapa? Apakah kalian masih mengingat pengertian dari keliling bangun datar? Masih ingat? Salah satu contoh benda yang berbentuk bangun datar adalah bingkai untuk menghias kaleng tersebut yang sudah kalian buat tadi ya. Nah, ini contohnya ada bingkai yang berwarna hitam ya di sini membentuk keliling dari bangun datar. Jadi warna hitam ini yang diwarnai hitam merupakan keliling dari bangun datar. Ini ya, contoh alat komunikasi modern. Contohnya apa? Telepon genggam. Nah, yang di garis kuning ini berarti membentuk keliling dari bangun datar. Paham? Nah, coba pada gambar tanda lalu lintas stop ini yang berwarna hitam ini menunjukkan apa? Stop. Menunjukkan Iya, pintar, menunjukkan keliling dari bangun datar. Kelilingnya keliling dari bangun datar. Perhatikan video berikut ini. Perhatikan keliling dari bangun datar ini yang motif toraja, yang menunjukkan kelilingnya warna apa?
samping kiri. Terus di bawahnya. Dan sisi sebelah kanan. Coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Apakah ada yang berbentuk bangun datar? Ada. Contohnya apa? Meja. Terus papan tulis. Terus apa? Lemari. Terus apa lagi? Kaca, jendela ya. Pintu itu termasuk bentuk bangun datar. Sekarang buatlah sebuah bangun datar. Kemudian berilah garis berwarna membentuk keliling dari bangun datar. Dibagikan ya per kelompok. Jadi nanti kalian digambar dulu bangun datarnya. Contohnya bisa persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang dan lain-lain. Nah, untuk menentukan atau menunjukkan keliling itu diberikan warna. Sudah semua? Nah, coba tadi kan kalian sudah berdiskusi. Kira-kira selama kalian berdiskusi ada sebuah permasalahan atau tidak? Coba dari kelompok 1, permasalahannya apa? Masalahnya yaitu sulit menentukan dan menentukan bangun datar. Solusinya? Solusinya menggambar bangun datar trapesium, jajar genjang, persegi panjang. Permasalahannya kurang kerja sama antar kelompok. Solusinya dibagi tugas. Iya. Kalian sudah menyampaikan permasalahan yang ada pada kelompok dan sudah menemukan solusinya. Sekarang coba Ibu ingin kalian maju untuk menunjukkan bangun datar dan kelilingnya yang sudah dikerjakan tadi. Coba maju. Kelompok 1. Coba ditunjukkan keliling bangun datar. Kelompok kamu buatnya bangun datar apa? Ada persegi. Terus? Ini trapesium. Iya, trapesium. Terus? Persegi panjang. Ini? Jajar genjang. Coba tunjukkan kelilingnya. 1, 2, 3, 4. Iya. 1, 2, 3, 4. Iya, sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi sudah belajar apa saja? Iya, sejarah penggunaan telepon. Terus apa lagi? Keliling bangun datar. Terus? Iya, membuat telepon kaleng. Terus? Iya, karya dekoratif. Tadi motif Jawa Tengah. Mempunyai soal evaluasi nanti dikerjakan di rumah ya.